Ini nggak apa-apa dong. Ini bener-bener ditabrak sih. Namanya jaket yang aku pakai di MasterChef. Iya, jadi ini sih jaketnya. Nih. Oh. Ini jaket ini, ya buka dulu ya. Jaket ini penuh historical loh. Wow. Nih. Please hug me gitu ya. Ya jaket ini pernah dipakai oleh Terminator juga. Oleh siapa? Terminator. Terminator. Lu nggak pernah nonton? Tahu? Iya. Siapa-siapa? Iya. Jadi jaket ini sama. Oh. Jadi waktu itu dia pinjam jaket ini. Hah? Itu sih. Kenapa aku ikutin ya ceritanya? Tadi kan aku terjebak di dalam. Ini apa? Nah, ini saus sambal. Kenapa ditiadakan? Ini karena produk gua sih. Oh. Nah. Halo guys, kembali lagi bersama gua Lord Adi di podcast Suka Terbabas. Suka terbabas. Iya. Apa itu maksudnya, Lord? Terbabas itu suka tabrak kan? Oh. Tapi bukan tabrak sih. Terbabas itu always over the edge. Oh, rebel. Bukan. Ini kan apa ya, jalan ya. Jadi seharusnya kita lurus kan. Jadi terbabas itu terambil dikit. Oh, menabrak sedikit. Iya, jadi terbabas. Oh, kok aku jadi Always. takut ya? Hah? Kok aku jadi takut ya? Takut kenapa? Enggak, soalnya menabrak-nabrak. Ini mau menabrak apa? Aduh. Oke. Jadi apa kabar, Mada? Kita udah seharusnya kita udah dari 2021 ya kita bikin konten ya. Yes. Wah. Tapi akhirnya waktu itu mau ke Sumatera Barat ya. Iya. Ya, jatuh. Manajemen gue ya. Ini nggak apa-apa dong. Tadi diedit. Tadi. Nggak apa-apa kok. Ini bener-bener ditabrak sih. Ya, maksud gue nanti itu kan manajemen gue yang apa kata waktunya ini mepet. Oh gitu, mepet. Ya waktu itu kan jadwalnya emang ini ya. Iya. Jangan salah paham sih. Iya, oke. Nah, jadi by the way, ini hari kita udah ada ini ya, donation ya. Yes, so hari ini aku pengen ngajak Lord Adi, sebenarnya bukan ngajak sih. Kemarin bermula dari komentarnya Lord Adi di salah satu postingan aku Satu Barang 1000 Harapan. Iya. Lord Adi komentar, aku mau ikutan dong. Iya. Namanya jaket yang aku pakai di MasterChef. Iya, jadi ini sih jaketnya. Nih. Oh. Ini jaket ini, ya buka dulu ya. Jaket ini adalah penuh historical loh. Wow. Nih. Is Harley Davidson. Oke. American Legend. Jadi ini kan gue beli ini tahun 1995. Oh, tahun saya lahir. Iya, 1995. Jadi sampai sekarang masih gini sih awet. Oh, dan ini ceritanya dipakai waktu itu pas lagi. Ya, jadi audisi pertama gue on cam first audition ya. Ya gue pakai ini. Oh, wow. Nah, jadi orang pikir gue tuh preman atau apa ya kayak. Jadi, nah jaket ini sih. Jadi gue merasa sebenarnya sayang banget sih. Gue kalau bisa memang nggak mau jaket ini sih. Pergi kemana-mana sih. Karena jaket ini udah lama banget sama gue. Penuh kenangan. Ini udah jatuh motor sama jaket ini berapa kali sih? Wow. Nah, jadi dulu gue ya termasuk anak geng motor juga lah kan. Jadi beberapa kali tapi tetap dia tidak ada ini sih. Ya, walaupun sedikit ini ada ini ya. Ya ini apalah adalah dikit-dikit kenangannya kan. Sejarah kalau ini ya. Yes. Ini bekas jatuh yang ini, Chef. Gak tahu gue ini bekas apa ini. Yang mana yang bekas jatuh? Ada nggak? Iya itu masalahnya nggak ada bekasnya. Nggak ada. Iya. Jadi nggak lecetnya itu. Nah, itu kecelakaannya jatuhnya lumayan ini. Lumayan sih. Nah, udah tapi nggak ada patah-patah lah. I mean like sliding sih, you know. Kalau kita jatuh motor itu kan kita sliding sih. Karena jatuhnya bukan nabrak, tapi always on the corner, you know. Oh, oke. Ya, pembalap tuh jatuhnya pasti di corner. Wih, pembalap. Ya makanya kemarin aku akhirnya lanjutin di DM kan. Iya. Seriusan Lord Adi. Soalnya aku tahu pasti historical dan momennya tuh banyak banget dan susah dilepas. Iya, itulah. Jadi gua pun agak bingung juga sih. Tapi at the same time ya, karena lu tuh mau bikin sekolah kan. Yes. Nah, jadi gua rasa ya maybe this is something what I do.
itulah kan, jadi gue rasa it's okay man to memberikan apa yang lu suka itu Oh my God. for something that is much more better kan. Yes. Bener nggak? Jadi gue rasa ya fair lah. Tapi thank you loh Lord tadi. Yeah. Soalnya aku membuat program Satu Barang 1000 Harapan ini. Yes. Akarnya pun itu. Aku ingin melepas kemelekatan barang ini loh. Ya kan, yang ternyata tuh sebenarnya nilainya bisa buat hal yang lebih bermanfaat. Iya itu sih. Jadi dua hari ini kan gue pakai ini terus. Kayak tiba-tiba dia comfort, dia tuh kayak macam I don't know, jadi merasa comfort. Tahu mau dilepas ya? Iya, kayak macam please hug me gitu. Aku aja nggak punya barangnya, aku merasa. Iya, ini memang sentimental value-nya banyak sih. Tapi seriusan, Lord, ini last chance. Aku tanya, seriusan mau dilepas? Sebenarnya gimana ya kan? Karena itu sih, gua rasa for another future ya. Untuk orang lain sih, gua rasa nggak apa-apa. Tapi aku penasaran deh, menurut Lord Arti, program aku ini mau buat sekolah kuliner di Sumba gimana? Ada tanggapan-tanggapan nggak? Gue rasa it's very good sih. That's why gue tertarik. Karena apa ya? Karena gue merasa gini. Sekarang nih anak-anak sekarang nih lack of skill. Nah, jadi bila ada sekolah itu dia ada skill sih. Jadi kan kalau kita tengok di Eropa ya, waktu gue tinggal di Eropa dulu, jadi di Eropa itu kebanyakan sekolahnya sekolah skill. You know, kayak apa bikin AutoCAD. Gak banyak teori ya? Ya, teorinya just necessary aja sih, tapi lebih kepada skill. Nah, that's why bila orang keluar itu they can compete dengan the world. You know? Jadi kalau kita belajar teori keluar, we can do anything sih. Yes. Nah, masih gitu. Ya. Tapi sebelumnya udah pernah ke NTT belum Lord tadi? Nusa Tenggara Timur ya? Yes. Pernah nggak? Itu di mana ya? Di mana? NTB, NTT, baru Papua. Ada Kupang, ada Sumba. Oh, gue itu. Ada Flores. Oh, belum sih, kayaknya gue ke Maluku, Sulawesi. Oh, belum ya? Belum sih. Maybe, NTT, NTB. Nah. Maybe kalau misalkan nanti di sekolah kuliner ini aku kerja sama Yayasan Inggris Goes to Kampung. Jadi memprakarsai si sekolah kuliner ini Yayasan Inggris Goes to Kampung langsung dari Sumba. Kalau misalkan nanti ada program untuk ngajar-ngajar masak gitu, mau nggak chef datang ke NTT? Why not? Karena gini sih, ilmu itu karena gue Muslim ya. Nah, jadi kalau lu mengajarkan sesuatu yang baik, and then that person dia continue melakukan itu, right? And then they teach another person. Jadi lu continue sih, kayak investment on pahala lah gitu. Oh, oke. Ya, gitu. Harus dibagikan ya ilmu. Ilmu ya, ilmu tuh nggak bisa dibawa mati gitu. That's why gue nggak pernah ajar orang masak. Enggak, maksudnya that's why gue bikin konten sih. Oh, oke. Ini seriusan nih? Iya. Dan siap dilepas? Ya, it's okay sih. Gue rasa maybe it's time for him to go, man. Oke, Eagles. Enggak aku aja yang nerima berat. Iya. Kalau ini bisa mendapatkan satu batu bata, nah, gue rasa itu udah cukup bermakna sih. Nah, karena itu bisa 1.000 orang yang memakai sekolah itu, maybe 10.000, we don't know kan? Gitu sih. Makanya nama programnya Satu Barang 1000 Harapan. Iya, gitu sih. Nah. Oke. Ini supaya semakin ya tambah nilainya. Walaupun ini historical value-nya udah banyak banget dari tadi. Mau nggak Lord Adi tanda tanganin? Bisa. Di mana tuh? Di tag-nya ya, di sini ya. Iya. Silahkan. Di Harley and Davidson-nya ya. Gue pun nggak tahu sih ini ori atau tidak ya. Tahun 95 ya? 95. Wow. Udah lama banget sih. But I think itu ori sih. Nah? I think ori sih. Emang 95 udah banyak tembakan ya? Kayak belum deh. Belum sih. Waktu itu gue beli, gue lupa sih. Tapi kalau ringgit Malaysia itu dalam 2 juta, 3 juta lebih lah. Oh, beli di Malaysia? Malaysia. Wis. Kelas. Otentik ya punyanya Lord Adi. Iya.
Jaket legend yang dipakai sama Lord Adi untuk audisi MasterChef dilelang untuk pembangunan sekolah kuliner di NTT. Yes, ya jaket ini pernah dipakai oleh Terminator juga. Oleh siapa? Terminator. Lu nggak pernah nonton? Tahu? Iya. Siapa? Iya. Jadi jaket ini sama. Oh. Jadi waktu itu dia pinjam jaket ini. Hah? Itu syuting itu. Seriusan gak sih? Ya serius lah. Seriusan? Iya. Nah, lu nggak percaya? Agak kurang. Agak kurang percaya. Iya, waktu itu kan dari. Gimana ceritanya tuh tadi? Jadi Arnold dia call gue ya. Oke. Jadi beneran gak sih? Bener lah, ya. Gue malah ada cerita nanti orang nggak percaya. Ada fotonya nggak? Kalau anak-anak sekarang kan no pic hoax gitu kan. Oh, foto gue sama Arnold itu. Ya waktu itu kan tahun-tahun itu kan belum ada ini sih kamera yang HP yang untuk semua masih Nokia 3310 sih. Oke, dia terus telepon. Iya. Kok bisa tiba-tiba Lord Adi yang ditelepon? Sama, dulu Sandiaga Uno pun pernah call gua, tiba-tiba call gua. Nah, jadi kan it's nothing impossible sih. Benar kan? Akhirnya ini dipakai buat syuting Terminator. Iya, cuma nggak muat. Nggak muat. Akhirnya badannya terlalu gede, jadi nggak jadi. Oh, kenapa aku ikutin ya ceritanya? Tadi kan aku terjebak di dalam. Oke, aku terima boleh? Alright. Oh my god, this is very special. Ya. Wow, tapi ini dicuci kan buat tadi? Cuci. Bersih kok. Oke, kita bisa taruh sini ya. Oke, jadi gue mau nanya lu sekarang lu apa ya selain daripada ini aktivitas lu apa? Kayaknya lu udah jarang sih konten ya? Iya. Hah? Dulu di YouTube itu seminggu bisa posting 2 kali. Iya, sebab gue salah seorang subscriber lu sih. Thank you Lord tadi. Tapi sebenarnya masih posting 2 kali sih. Iya. Cuma memang intensitasnya dikurangin aja. I think soalnya banyak hal yang bisa dilakukan selain konten. Gitu, banyak program-program, that's why ini sampai akhir tahun aku fokus ke sini. Jadi depan aku fokus ngisi-ngisi program buat sekolahnya. Dulu gue pernah bersama-sama Yayasan Sumatera. Jadi kita mengajarkan bahasa Inggris. Nah, secara free juga. Nah, ini yayasannya yang aku kerja sama. Ini yayasan punya sahabat aku, dia ngajar bahasa Inggris ke kampung-kampung. Iya, sama. Iya. Lo tadi pernah dengar nggak ini Nihi Sumba? Nihi? Resort nomor 1 di dunia. Nggak pernah? Iya, ternyata ada di Indonesia, di Sumba. Oh ya? Yes. Nomor 1 di dunia tahun 2016, 2017, 2018. Jadi kenapa? Dia ngajak gue ke sana? Enggak, maksudnya hospitality itu lagi berkembang banget. Oh, oke. Maksudnya itu the role modelnya ya? Yes, banyak artis Hollywood yang kesana, David Beckham, Arjen Robben, Jennifer Lawrence. Dan salah satu waktu itu yang bertemu sama mereka semua pendiri yayasan ini. That's why mereka ngerti sekali ada kebutuhan untuk anak-anak Sumba ini bisa ditambahkan skillnya, supaya bisa bekerja di kitchen, memperkenalkan masakan lokal ke bule-bule. Iya. Oke, mungkin itu memang salah satu one of the good thing lah. Good deeds will give you a good life ya. Betul ya? Betul dong. Kayak gitu ya. Nah, tapi gue penasaran sih sebenarnya kan ada teman-teman gue bilang dulu lu ada case apa ya? Case apa? Nggak tahu sih, gue nggak dengar ceritanya jelas. Sebab itu gue cuma orang bilang aja, Madeline itu kan lagi ada case dulu, dia kata kan. Oh ya, case apa? Dia kata masalah makan apa ya? Gue kurang itu sih. Do you believe it? I don't know, sebab gue merasa ya kebanyakan food blogger ini pasti dia bayar makan, kan? Prosesnya tetap seperti customer pada biasa. Iya, cuma kita ngonten makanan kan? Yes. Iya. Mungkin yang gue merasa gini sih, isu tuh bangkit karena mungkin orang tuh salah paham. Mungkin gitu sih. Iya, itu kesalahpahaman aja sih sebenarnya. Waktu itu tuh lagi nyeritain kalau ada salah satu UMKM yang istilahnya apa ya, meminta bayaran lebih dan ada penolakan terhadap aku. That's why aku menunjukkan ya etika ya, kita dari media ini loh Pak, gitu. Follower saya segini, mungkin bisa membantu promosi. Selebihnya tetap bayar seperti customer pada umumnya, gitu. Dan ternyata clippingan itu dipakai di video pendek dan diberikan narasi isu dan sebagainya.
Ya, dan aku mengira itu kayak tidak bisa diatur ya, omongan orang lain, mau aku ngomong apapun juga. Ya, everyone can say what they want. Iya. Aku pikir ya untuk apa dilebih-lebihkan lagi, dibawa drama, dikonflikin lagi, ya sudah. Benar sih. Kadang-kadang orang memang sengaja mencari masalah kan. Iya. Nah. Dan aku nggak ngerti apa maksud dan tujuannya, tapi ya sudah. Iya. Kadang-kadang manusia itu memang ada gitu sih. Sebab itu ada pepatah, lu tau nggak pepatah? Pepatah. Nah, pepatah. Patah. Oh ya pepatah, itu pepatah. Patata atau pepatah? Pepatah. Pepatah itu katakan manusia itu diberikan betis, dia mau paha. Oh. Nah, tahu nggak? Ya kurang bersyukur kan intinya. Iya, maksudnya dia mau lebih terus. Yeah. Nah, kita udah kasihkan dia betis tapi dia mau paha gitu sih. Nah, gitu. Jadi aku pikir waktu itu di tahun lalu aku sudah klarifikasi sekali. Ya aku ngomong apa adanya. I say sorry gitu kan. Kalau ada hal-hal yang aku katakan kurang baik dan membuat orang marah gitu. Tapi banyak yang tidak menerima sama klarifikasi aku. Mungkin cocok dengan pepatah tersebut. Iya, karena simple ya kita bilang ya. Karena yang merah itu saja. Dan yang kuri itu kendi. Nah, yang baik itu bahasa. Dan cantik itu budi. Gitu sih. Tumben bener. Nah, Tumben bener kata Tiknya. iya gitu sih kan. Ibaratnya kan kata orang ya. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik itu pasti dikenal juga. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Timnya langsung wah. Oke, gue mau nanya satu lagi soalnya lu ya. Sekarang kan banyak tumbuh food blogger. Kan banyak yang kayak menjatuhkan, yang kritis banget sih omongannya itu terhadap itu kan. Lu rasa is it fair atau is it that is how you supposed to be food blogger? Ya, I think semua ada perjalanannya. Iya. Aku juga dulu, gitu. Dulu sempat lah kayak review jujur itu kan rasanya giving justice gitu ke customer. Tapi setelah dilihat dampaknya, gitu, dampak negatifnya lebih baik daripada dampak baiknya. Iya, benar sih. Ripple effect-nya ternyata bisa membuat konflik. Ya. Iya. Kita kan mau nyari temen ya, malah nambah musuh. Kan ada sampai yang restoran udah puluhan tahun terpaksa tutup. Yes. Kemarin juga baru kejadian ada satu restoran yang tutup juga kan. Ya udah hampir 10 tahun lebih ya. Yang iya. Itu kayak macam apa ya? Gue rasa macam kita bisa, kalau gue lah kan sebagai chef ya. Jadi kalau gue rasa makanan itu memang ada yang nggak enak sih. Tapi bagi kita simple sih. Rasa itu subjektif banget. Oh iya. Kan mungkin di lidah kita nggak enak, di lidah orang lain enak. Nah, jadi contoh ya, gue makan kalau ke Solo ya, gue makan nggak ada satu pun yang enak bagi gue. Nah, tapi di sebalik itu orang banyak yang suka. Nah, jadi kan kita harus terima sih. That is the subjective about food. Iya. Benar tapi nggak? kayaknya I think semakin kesini pergerakan untuk menyadarkan, merangkul orang-orang yang membuat review jujur seperti itu kayak udah makin besar sih. Ya semoga gitu. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Kalau misalkan ada saran dan kritiknya bisa langsung dikasih tahu ke pemilik usahanya sih, rather than lewatin video. Gitu. Jadi kita bisa komen sih, kita bisa bilang air ini kayaknya kurang ini sih, mungkin dari taste gue mungkin berbeda sih. Dulu gue pernah coba kayaknya gini sih, I mean like you make a comparison, tapi tidak menjatuhkan barang itu sih. Nah mungkin secara konsep dia memang gini, you know like coffee with lemon kan something new ya. Lu nggak bisa bilang ini apaan sih kopinya kasih lemon. I mean like people itu dalam makanan itu dia selalu improve sih. Orang biasa mau bikin kayak something new kan. Benar kan? Jadi kita nggak bisa bilang ini nggak enak lah itu sih. Kayaknya terlalu apa sih? Berikan ruang untuk perbaikan gitu ya. Padahal bisa. Enggak, begitu kayaknya bukan masalah ruang perbaikan sih. Lu terlalu apa ya? Niat sih. Nah, bilang kayak ini paling nggak enak banget sih kan. Dia terlalu niat banget sih. Dan keseluruhnya kita komennya ya nggak mungkin lah separah itu sih. Nah, kalau lu orang yang tajir, contoh ya, lu makan tepi jalan, lu lihat kotor, lu pastilah. Apalagi lu ke India kan. Kalau lu makan situ lu muntah setiap hari kan. Tapi orang India suka kan. Karena suasana itu brings
Iya, kebersamaan apa? Iya, lu pernah mungkin gue sendiri ya, kita di Malaysia dulu ada namanya benteng sih, kita panggil benteng. Jadi dia tempat makanan yang low class lah. Jadi banyak gerai-gerai makan di situ kan, ada tom yum, ada ini, tapi rame. Karena apa rame? Karena suasana itu sih. Iya. Kan walaupun lu bisa lihat tikus lari di situ, tapi ya that's the environment-nya. Ya kadang kita juga makan pinggirin jalan ya, kita tahu. Iya. Bak yang sama berulang kali dari buka sampai tutup, tapi iya. Terkadang memang itu ya gimana ya, brings itu vibes saja gitu. Iya. Iya. Man, orang jual goreng pisang bungkus pakai koran. Ya who cares, gue dari kecil makan kayak gitu nggak mati gue kok. So lu nggak bisa bilang oh ini kimia ini apa. Come on lah. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu gitu sih. Menyalahkan satu hal gitu ya. Iya, gue sekarang terlalu ini sih, nggak makan di tempat kotor. Kalau lu rasa suci kan, dia nggak makan di situ lah. Ada banyak pilihan lain. Iya. Datengin. Lu pergi komentar ya restoran 5 star gitu kan, ya udah kesana. Yeah. Ini orang yang makan 10.000 kan, dia lihat sampah di bawah situ, anjing di tepi itu, dia who cares? Yeah. Karena suasana itu ya. Kita bayar cocok dengan harganya. Betul. Nah, dan environment-nya memang gitu. Karena jadi ceritanya dulu benteng itu setelah direnovasi, dibikin kedai yang bagus, nggak rame lagi. Karena suasana itu nggak ada. Iya, orang nyari itu ya. Iya, gitu. Ada satu tempat makan di Bandung apa ya, sate jando. Makannya tuh bener-bener di pinggir, mohon maaf, di pinggir saluran ini ya. God gitu. Nah. Ya, itu apa namanya? Suasana itu kan? Suasananya itu loh, pegang sate, makasih ya Bu, terus loncatin gotnya sedikit, terus makan di seberang. Iya. Gitu kan? Dan itu ngantri loh. Oh ya, kayaknya gue pernah makan juga itu ya. Sate jando yang di depan ini, gedung sate. Oh bukan ya? Gue kemana ya? Makan harus cobain luar tadi, itu enak banget. Enggak, jadi maksud gue gitu sih. Jadi kadang-kadang suasana itu sih. Contoh makanan makan di jalan yang duduk di lesehan itu. Coba satu hari nanti barang itu nggak ada sih. Pasti nggak akan seramai itu. Iya benar. Karena ada orang itu suka suasana, bukan makanannya aja sih. Men, suasananya nongkrong. Padahal kita tahu sih motor parkir sebelah, kita duduk depan itu. Nah, kalau lu ya bukan tipe kelas lu makan di situ, ya udah lu nggak usah makan. Jangan menghina orang yang memang. Iya, kadang-kadang gua rasa kayak macam si siapa dulu bilang oh ini kotor, minta bungkus pun pakai plastik kayak gitu, ya who cares man. Kalau lu nggak bisa bungkus gitu ya lebih bawa kotak sendiri lah. Tuh kotak makan sendiri gitu. Iya kan? Ini sebenarnya gampang. Iya, lu nggak usah menyalahkan konsep orang sih. Orang itu memang sejak dulu memang udah kayak gitu. Jadi kalau diubah pasti nggak enak. Benar nggak? Benar. Gue udah banyak sih, gue udah lama sih makan di pinggir jalan semua. Kalau tempat itu berubah, dibawa ke food court lebih bersih, nggak enak. Dan sepi juga. Suasananya itu nggak dapat. Lu makan seafood di tepi pantai yang dapurnya kotor kan? Ada pasir terbang gitu ya. Aduh kan. Tapi kayak vibes makannya itu enak. Compare lu makan di restoran yang 5 star, beda. Iya benar. Nah, jadi kita dalam mengejas makanan ini ya sesuai dengan keadaan, benar nggak? Bener lah. Lu beli gorengan di pinggir jalan, lu jangan nggak usah komentar di 5 star. Iya. Jadi masalahnya food blogger sekarang nih kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya 1-2 orang aja sih, tapi memang cepat. Tapi dampaknya udah kayak gitu jadinya kan? Iya, nah, ada stigma buruk jadinya. Iya, jadi kan kayak memang sengaja gitu sih. Gua kadang-kadang merasa kayak oh the hell man. Nah, gitu sih. Mau ketemu sama orang yang lo tadi? Siapa? Mau ketemu? Nggak, no point sih. No point. Ya. Karena bagi gue is no point lu menasihati orang, yang purposely doing it. Berarti dia memang udah niat sih. Nggak mungkin lah dia nggak niat sih, you know. Kalau lu as a human ya lu udah niat kayak gitu, so what? Apalagi sih, there's nothing else you can do. Biarin aja. Jadi gue ada ini sih, something yang gue mau lu coba. Boleh. Apa itu? Apa ini? Oke, ini udang. Ini ayam. Ini sosis. Ini sosis. Ini apa? Nah, ini saus sambal. Boleh ditiadakan. Ini karena produk gua sih. Oh. UMKM.
Lord Adi bangun pabrik. Iya. Wih, keren. Gua jual cabai ke pabrik itu. Oh, cabai dari mana? Wanaraja. Wanaraja itu di daerah mana? Garut. Oh, Garut. Ya. Aku juga kemarin habis dari Garut. Oh iya, ngapain? Sambal terasi merah. Makanannya memang terkenal yang pedas-pedas, merah-merah. Iya, jadi selera begitu. Itu enggak, ternyata cabai Garut itu secara dia kan kalau pedas itu kan desibel ya. Oke. Benar kan? Iya, ini ukurannya. Iya, ya. benar kan desibel Iya, kan? Padahal gua bener nggak sih? Hah? Iya, kayaknya ya. Iya sih, desibel. Iya ya? Hah? Gak tahu. Hah? Lo tadi kan yang chef, pasti lebih tahu. Ya gua nggak tahu sih. Pokoknya apa alat ukur itu kan? Iya, alat ukurnya. Ternyata cabai Garut itu lebih pedas daripada yang lain kan. Jadi kan cabai ini kita lihat kualitasnya kan daripada skinnya ya, cantik, mulus kayak gitu sih. Jadi lu coba yang the spiciest cabai in Garut. Oke. Hah? Ini dia. Sama. Jujur nih, tadi aku tuh bukan penikmat saus sambal sebenarnya. Why? Soalnya keseringan itu merusak rasa. I don't know di Indonesia, gitu ya. Hampir setiap makanan itu disajikan dengan saus sambal dan sebenarnya itu menurut aku agak kurang cocok. Lu sebenarnya aslinya orang mana ya? Aku sih orang tua dari Sumatera Utara. Utara, Batak. Iya, dari nama kan Batak ya. Magdalena. Iya. Kan? Iya. Cobain ya. Berarti kalau lu makan sosis sama apa? Sosis aja. Oh, gitu. Aku nggak pernah campur-campur. Ya kalau sambal pakai sambal Indonesia, sambal bawang gitu-gitu. Try lah. Try ya. You might like it. Nah. Oh, pedesnya langsung ya di awal ya? Iya. Kayak cabai, lu makan cabai asli kan? Hah? Langsung berasa pedesnya di lidah. Tapi setelah itu kayak ada rasa manis. Iya. Gurih. Ya cukup kompleks sih. Enak sih. Iya. Cocok nggak dengan ini? Apa? Secara orang Indonesia? Cocok lah. Nah? Orang Indonesia suka yang pedes-pedes pasti masuk. Ini juga semua kecap. Iya, ini tuh sos tomat. Sos tomatnya lu coba sih. Oke. Ini Apa ya? Brandnya apa? Boleh kasih tau nggak? Srinaga namanya. Srinaga. Nah, Mau nggak? Keluar tadi ini sekalian cocok-cocok. coba aja dulu. Ya pokoknya berarti semuanya dari pangan lokal yang di Garut semua. Tomat. Iya, benar. Oh. So tomat ya? Nggak terlalu asam ya tapi ya? Iya, so tomat gitu ya. Kayak makan jus tomat ya. Tomat. Iya, maksudnya rasa tomatnya itu like so bold ya. Bold. Ya. Yang aku suka ini sih nggak terlalu asam itu lah, asam tomat. Biasanya kan agak tangy gitu loh. Iya. Acidity-nya terlalu tinggi ya. Ya, ini nggak terlalu sih. Ini bisa nikmatin banget. Ini kecapnya juga. Iya. Dari kedelainya kita tanam sendiri. Oh, wow. Bisa buat nasi goreng. Enak kan? Iya. Nasi goreng? Iya. Cocok gini aja nasi goreng tadi. Laper. Udah sih, gue pernah coba nasi goreng sama si. Kenapa? Dia warnanya ini ya, a bit Brownish. iya brownish, a bit transparent, nggak terlalu pekat. Tapi dan menurut lidah aku ya, manisnya tidak terlalu ini sih. Tidak terlalu manis. Ya tidak terlalu mengganggu rasa yang lain gitu. Iya, jadi kan asinnya, gurihnya. Karena kan kalau gua rasa kecap yang lain itu kan terlalu so sweet, caramelize-nya kayak gitu kan. Jadi kalau untuk cocolan itu bagi gua too sweet sih. Nah, jadi kalau kita bikin ikan kecap itu kayak
It's too sweet. Nah, jadi ini kita mau balance kan supaya nanti dia bisa jadi untuk bakaran. Nah, lebih nggak terlalu overpower the produk. Bumbu yang lain kan. Iya, gitu sih. Nah. Sukses loh. Nah, Keren bangun pabrik. Keren. Sukses. Nah, tapi lebih keren orang yang buka sekolah sih. Oh, nggak ada yang lebih keren lah. Semuanya punya jalannya masing-masing. Ih, keren, ini ada kemasan lain ya? Iya. Buat isi ulang. Jadi kita ini sih sebenarnya kita mau challenge-nya sama produk daripada luar. Keluarin yang ini juga nggak ya, saset-saset kecil-kecil yang biasa ada ke luar negeri gitu sama orang-orang. Bisa. Ya, good. Kita ada juga produk yang udah masuk ke ini sih. Seharusnya kita bawa sih ya. Suruh dia coba si Cancimen. Kita ada batagor, kemasan cup. Oh. Aku bingung dari dia Cancimen apa ini? Batagor cup instan. Batagor cup instan. Iya. Berarti sekarang Lord Adi masih sering masak tapi? Sering lah. Tapi soalnya kayak banyak bisnisnya juga tuh tadi punya batagor. Enggak lah. Ini. Kita merintis lah. Merintis. Nah. But I think ini bisa jangka panjang sih kayak gini. Karena kita bukan pewaris. Oh iya. Kita merintis. Nah. Mendobrak ya. Iya. Itu udah kata cradle from the grave. Kata-kata yang paling gue ingat di sini. Enggak, aku dari tadi kenapa sih sama timnya itu kayak dari tadi pas lo tadi ngomong tuh kayak ada apa ini, ada chemistry apa ini, brotherhood apa. Dari tadi tuh di belakang tapi gitu. Jadi dia kalau gue ngomong out of the box itu orang merasa kayak kok bisa ya. Soalnya kayak pendekatannya kayak temen ya. Iya, jadi gue tuh selalu ngomongnya ngawur sih. Kayaknya nggak jelas, nggak nyambung ya. Jadi kalau ngomong benar itu orang aneh. Tampak dewasa tuh kayak apa sih lu? Iya, gitu sih. Because forever young, gitu sih. Betul, sukses loh, keluar tadi. Thank you. Semoga bisa lanjut masak terus, walaupun katanya resepnya selalu beda-beda setiap masak. Iya, gitu. Nah. Jadi kapan lu nih buka sekolah nih? Planningnya lah, targetnya. Peletakan batu pertama di awal November ini. Oh, ya. Soon, gitu. Aku pengen secepatnya karena teman-teman udah banyak sekali yang baik menjadi donatur gitu kan. Batunya batu bata. Ya aku kurang tahu ya batunya batu apa ya. Lu mana lu nggak tahu sih? Iya kan dilihat nanti. Ya. Biasanya itu orang Sumba nanti ada batu ngambil sendiri. Oh, batu laut ya? Ya, I think ya. Oh ya? Karena kan di sana kan ini bebatuan, karang semua. Betul, jadi November ya? Sesi lah. Ya. Orang lokalnya juga. Jadi dia itu kan kalau biasa di tempat-tempat itu kan peletakan batu pertama tuh sakral sih. Iya, ntar ada prosesinya. Sama juga di situ ya? Oh iya, sakral sekali. Kemarin aku ada cerita luar tadi. Aku terakhir kali ke NTT dan ikut kayak upacara-upacara adat kayak gitu kayaknya bisa dihitung 6-7 tahun yang lalu. Dan kebanyakan terpapar sama ya dunia modern di Jakarta kan. Jadi pas aku kemarin kesana, aku shock, kaget banget. Jadi entah kenapa gitu ya, aku ada keinginan untuk membawa hewan. Karena di Sumba itu di NTT pemberian hewan itu tuh salah satu bentuk penghargaan tertinggi. Oh, lu bawa hewan dari mana? Nah, akhirnya aku tadinya mau nanya kalau kerbau itu berapa ya? Ternyata kerbau kan juga mahal ya, gitu puluhan juta. Akhirnya aku kurungkan niatku, gitu kayak agak berlebihan. Aku beli inilah, mohon maaf, 1 babi. Babi? Oh, di Sumba NTT babi lebih murah? Mahal. Karena makanannya tuh khusus. Jadi tales dimasak sendiri. Jadi bukan makanan sisa. Tapi dimasak sendiri memang untuk bukan babi hutan. Bukan. Untuk ternak ini karena memang babi pink ya? Iya, pink. Hewan itu dipakai untuk atau yang belang-belang itu? Hah? Yang ada corak itu ya babi? Enggak ada. Dia mulus Ica. Pink ya? Iya. Tahu Ica nggak? Ica? Ya. Apa itu? Hah? Ica itu pink dia. Oh. Coba nanti search di Google Ica. Oh ya? Dia warna pink, lucu, cute. Nah, bawa Ica itulah, bawa pink, yang babi yang pink. Terus sekitar berapa ya? Kemarin yang kita beli 9-10 juta ya? Berapa kilo itu berarti? Umur 5 bulan.
Kemarin masih kecil? Enggak, udah gede. 5 bulan? Iya, tapi gede banget. Lebih yakin 5 bulan? Iya, yakin. Aku udah make sure berkali-kali. Di video itu pas aku kontakan sama yang orang ternaknya, pas di video kecil. Aku pikir oh ya udah cukup mungkin ya untuk makan 40 sampai 100 orang gitu. Karena memang aku izin 40 orang? Karena kan maksudnya aku izin makan. Cepet banget gedenya ya? Aku izin masuk 5 bulan. di cuma tempat satu rumah orang aja. Aku nggak. Iya, gue pernah lihat sih lu sama ibu-ibu tuh masak kan? Iya, aku nggak ada rencana untuk seluruh warga di kampung itu. Gitu. Ternyata? Akhirnya aku bawa, dan waktu itu pas banget aku datang ke kampung teman aku itu yang Asti itu. Iya, oke. Lu bawa babi itu? Surprisein juga, aku surprisein buat dia kan. Oh, berarti dia nggak tahu? Nggak tahu, karena dia tepat banget hari itu juga ulang tahun. Dia juga surprise. Bawanya gimana? Tarik aja. Oh ya? Iya, tarik aja, masih hidup babinya waktu itu. Oh. Terus dia surprisein aku dengan memberikan tarian-tarian adat, sekitar ada 500 orang dari kampung itu keluar semua. Aku kayak, wow, kaget over banget ini apa. Terus ternyata ada prosesi lah di situ. Jadi untuk karena memang ya. Prosesi apa namanya tuh? Prosesi apa ya? Penerimaan inilah hewan dari orang. Oh jadi penerimaan. Oh, oke. Nah, dibawa kayak ke lingkaran batu gitu. Terus aku di tengah waktu itu sama babi itu sama tim. Terus dikelilingin sama ratusan orang. Aku kayak apa ini gitu kan. Aku harus apa gimana? Kita mau dimakan ya? Iya, kita kayak terus apa maksud dan tujuan kamu datang ke sini? Aku oh, itu ketua adatnya. Betul. Aku kayak aduh, Dam ini apa ya? Aku soalnya cuma izin masak di satu rumah warga gitu. Aku surprise banget. Ternyata ini memang keren sih menurut aku. Di babi itu ada hati babi sama pendeta, kayak pendeta lah gitu, Merato. Dia bisa membaca hati babi itu apakah hati aku tulus atau baik datang. Oh. Panik dong. Panik nggak sih? Panik lah. Panik nggak? Panik nggak sih? Iya. Pas selama dibaca kan pakai bahasa adat sana kan, bahasa lokal. Oke. Aku juga jadi bertanya-tanya niatku apa ya? Kan jadi bertanya-tanya niatku baik gak ya, tulus gak ya? Apakah memang truly aku bangun sekolah kuliner ini memang truly buat orang lain atau memang ada ya? Jadi bertanya-tanya ke diri sendiri. Ternyata pas dibaca, oh hatinya bagus. Diterimalah jadi keluarga di sini. Aku kayak kayak beban tuh langsung dapat afirmasi. Oh iya, memang ini seperti. Berarti dia potong hati babi itu dulu. Iya, dipotong babinya, dikeluarin hatinya masih fresh, dibaca. Aku nggak tahu cara bacanya itu seperti apa. Iya. Keren sih, Indonesia keren banget. Berarti secara adatnya masih terjaga ya. Kental sekali. Berarti lu lolos lah ibaratnya. Lolos. Senang banget. Saya yes. Bapak S1 yes. Yes, saya lolos. Nangis aku waktu itu sama tim. Oh iya. Soalnya kayak pastilah itu kan. That's mean, iya kalau lu sendiri merasa kayak I'm really true sih. Kita sendiri nggak tahu kan? Kita kan nggak tahu. Ya, kita mungkin kadang-kadang rasa am I really true or not kan? Yes. Gimana cara ngukurnya kan? Iya. Tadi, gitu. Tapi itu salut sih gua. Kalau udah mistake itu berkata, kan, and still clean, wah itu salut sih. Thank you. That means pure sih. Perjalanannya panjang lah. Ya. Cuma itu gue pun merasa kayak macam, ya gue kan banyak sih orang yang bikin apa ya mau buat ini, bahkan banyak yang DM gue ya untuk tolong Pak Di kita mau berbagi sini, tapi gue nggak apa ya, nggak kayak tergerak gitu ya. Iya kayak macam, nah tapi waktu gue lihat konten lu gue rasa lu gila sih kuliner school. Ini aku merinding. Iya, gua rasa macam wow. Jadi gua kan tanpa pikir sih pertama kali sih gue liat konten lo itu, gua langsung DM lu tuh, yang gua. Iya chat kan. Ya itu pertama kali gue lihat konten itu, pertama gua langsung, gua mau sih.
But anyway, thank you sudah menerima messageku. Soalnya ya banyak doubt lah. Iya. Apakah orang bisa get message aku ya? Tapi itu pure sih gue rasa kan. Karena apa ya, bukan di NTT aja sih. Pokoknya di semua daerah kalau bisa ada lah. You know, skill school. Karena skill ini penting banget. Without skill, even konten pun skill kan. Oh iya. Kan? Lu nggak bisa bodoh-bodoh aja sih. Kita harus tahu minimal how to use camera angle kan. Kalau kita bisa ngajarin anak-anak kayak gitu, minimal handphone itu bermanfaat sih. Kalau sekarang kan nggak ada manfaatnya, paling scroll kayak gitu. Nah, jadi kalau udah ada itu kan bagus sih. Ya, soalnya kan kalau kita ini anak muda kan kebanyakan ini ya, apa namanya, learn from doing ya. Iya. Monkey see, monkey do. Apa? Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. That's human. Apa sih? Coba human itu kan kita itu monkey see, monkey do. Oh, oke. Monkey, you know monkey? Ini monkey monyet. Monkey itu bila dilihat dia bisa monkey see and monkey do. Iya. Oh, I'm sorry, aku baru get. Nah. Ya. Jadi human tuh gitu, dia bisa melihat dan dia bisa bikin juga. Ya, tapi kan maksudnya banyak sekali the hard way-nya itu loh. Iya, yang itu. Realisasi harus kita dapatkan dari belajar, dari melakukan itu loh. Jadi kayaknya I think ya kalau kita udah dapet get ilmunya gitu yang bisa memang dipraktikan, kayak memang udah tugas kita juga untuk lanjutin supaya nanti generasi-generasi selanjutnya, anak-anak muda selanjutnya jangan ngalamin apa yang dialamin. Iya, karena gue rasa kan Indonesia ini butuh kayak Chinese. Bukan Chinese sih, China. China itu gue tengok kan ada satu konten tuh anak TK aja udah diajar masak. Iya, aku ngeliat udah bisa nge-walk kan. Iya, itu gue cekak, gila sih. Jadi orang itu bukan ngajar ABC lagi tuh, kan? ABC lagi, tapi dia mengajar how to survive sih. Practical. Iya, practical. Jadi lu nggak hidup lu dari kecil sampai besar tuh jangan jadi beban aja. Iya, benar. Lu bisa lihat kadang-kadang anak apa ya, sekelas lu lah, udah umur berapa bisa masak nggak? Bisa. Bisa. Tapi ada yang nggak bisa masak sih. Iya, banyak. Kan udah segitu, udah mau married tapi nggak bisa masak juga. Karena apa? Karena mereka tuh terlalu depending on family selama ini. Ya itu, jadi kalau kita ada basic ini minimal dia tahu lah. Yeah. That's a very good sih. Seriously sih. Kan? Kalau ada babi di sini mungkin bisa belas sih, lihat. Gua say honestly sih, kami hatinya cek juga. Gua mau cek juga sih. Pak Ratonya belum ada datangnya. Makanya nanti datang Chef keluar tadi KTT ya. Nanti kalau ada program-program pasti aku bakal ajak keluar tadi. Iya. Gitu. Gue di kampung gue kan ada ini sih prosesi hunting babi juga. Oh ya, babi hutan. Iya. Nanti kalau dapat mungkin gue bisa bawa ke sana. Tapi gimana? Kayaknya gak usah kirim jauh-jauh ke NTT sih, luar tadi sih. Nah, tapi itu pulau sih, kok ada ya? Pasti mahal kayak Papua juga ya. Iya, pulau-pulau kecil dia terpisah sendiri, Sumba Island. Very beautiful. Iya, I know sih. Indonesia itu. Pernah lihat gak sih? Pasti sering lihat sih, yang kuda di pantai itu loh. Itu Sumba Island. Banyak kuda liar. Tapi bagian timur itu memang cantik-cantik sih. Oh, cantik. Nah, gua ke Maluku aja udah gila pantainya. Tapi sedihnya memang tiketnya mahal. Iya. Kita PP satu orang sekitar 7 juta. Oh ya? Ya, udah kayak keluar negeri. Nggak cukup tidak adil sih. Tapi memang penerbangan jauh kan? Kenapa? Penerbangan jauh kan? Nanti nebeng gua aja, private jet gua. Oh, oke. Gratifikasi kan nih? Nebeng. Nebeng. Nebeng teman gua ada. Oh, ada. Oke, siap. Dia mau ke Australia atau kemana, kita nebeng aja singgah di Sumbawa. Sumba. Bisa. Oke, tapi aku baru tahu lah, ternyata Lord Adi aslinya tuh suka random banget kayak gini gitu. Oh ya. Nggak, soalnya kalau mohon maaf ya kalau di konten tuh kayak sedikit intimidatif. Apa? Intimidatif. Siapa? Oke, Lord Adi. Oh ya? Iya. Auranya itu intimidasi. Oh ya? Iya.
Bener ya? Iya, kayak takut gitu. Gak tau? Yang takut gua. Gue. Oh kenapa? Gak tau, kayak ada aura mengintimidasi gitu loh, kayak galak gitu. Oh gua yang takut. Gimana nih? Gue nggak ngerti. Aku kalau takut. konten ada Lord Adinya, kalau Lord Adi ngomong di kamera, apalagi pas pakai apron, takut. Oh ya? Iya. Pasti ini orangnya galak. Gue nggak pernah marah. Pernah marah? Wah? Nggak pernah. Gue nggak pernah marah-marah. Nggak pernah ya? Gue di kitchen pun gue jadi siapa gue nggak pernah marah-marah sih. Berarti karismatik. Ya. Orang marah iya. Oh iya. Tapi gue kalau di itu gue merubah karakter. Kan gue ada apa ya? 5 kepribadian kan? Oh, 5 kepribadian. Yang terakhir itu San Gukong. Oh. Aduh, gue tuh kayak orang tua yang masih di apa ya? Di body jiwa anak-anak gitu sih. Nah, jadi semua barang-barang gue yang lama itu gue lepas aja karena jiwa gue tuh masih sama kayak dulu. Exploring banget ya. Iya, like got nothing to lose gitu sih. Nah, sebenarnya gue mau nanya sih sebagai biasa dalam podcast gue pasti nanya ini sih pertanyaan yang agak sulit dan susah sih. Apa nih yang sulit? Jadi gue harap lu nggak tersinggung lah. Oke? Tadi udah tersinggung sih. Yang mana? Enggak, jadi kan ada dalam podcast tuh harus ada soalan yang memang apa tips untuk anak-anak sekarang ini untuk jadi YouTuber. Oh, oke. Ini serius ya? Nah, menyinggung enggak? Enggak. Lebih menyinggung pertanyaan gue ketiga sih, aku kaget juga kayak tiba-tiba bahas tahun lalu. Oh oke, nggak apa-apa Bu. Enggak jadi katanya. Enggak, soalnya tuh sedihnya memang orang banyak yang bertanya masa lalu, but they don't really care sebenarnya. Iya, you know, people satu titik masa lalu lu salah, dia kerima ingat. Iya. Tapi 1000 kebaikan lu bikin, dia orang nggak keingat. Jadi aku kadang kalau ditanyain kayak gitu, maksud orang ini apa ya? Iya. Gitu, apakah pingin balik aku ke seperti dulu lagi dan menjatuhkan aku? Ada kadang pikiran-pikiran kayak gitu? Nggak ada. Gua nggak ada sih, gua nggak ada gitu. Lu ambil itu dong. Apa ada ikan kayak kita belah hati ikan tengok putih atau tidak hati gua. Sebenarnya tadi lucu banget, aslinya random banget orangnya. Nggak sesuai sama yang aku lihat di konten. But anyway, thank you. Ya, aku bisa ngerasain truly care-nya itu karena Lord tadi tiba-tiba tergerak, keinginan sendiri. Aku udah make sure berkali-kali Lord beneran mau diberikan gitu loh. Tapi ternyata mau. But anyway, thank you Lord tadi once again. Itu sudah mau ikutan program aku. Many success pokoknya buat bisnisnya, buat karirnya. Semoga forever young. Yes. Forever young. Lagi. Coba nyanyi dong closing. Gue nggak bisa nyanyi. Bisa itu tadi baru tuh. Gue cuma bisa nyanyi sepatah. Kalau gue udah nyanyi penuh, nggak nyambung. Beatnya nggak masuk. Harus closing. Ya, oke. Terima kasih sangat lah karena sudi sih. Berada di podcast gue yang ngawur gini sih. Ini diedit nggak sih nanti? Enggak sih, kita posting semua aja. Soalnya katanya podcastnya kan 1,5 jam. Ya. Jadi dulu gue bikin konten itu, ya udahlah, nanti kita cerita. Oke guys, sampai kita jumpa lagi in next time. Thank you, bye bye.